Alhamdulillah kita di hari ini memulai pelajaran mustalah kedua, mustalah kedua, lanjutan dari kitab Manzumah Al-Baiquniyah sebelumnya, lanjutan dari kitab Manzumah Al-Baiquniyah sebelumnya. Ini kita jadikan kitab kedua karena masih ringkas, cuman sudah mulai ditambah pembahasan-pembahasan di dalamnya, pembahasan-pembahasan di dalamnya. Kitab ini yang antum pegang ini adalah Al-Ba'its Al-Hathith. Itu syarah Itu syarah, dan kita tidak membaca syarahnya. Kalau Al-Ba'its Al-Hathith, syarah Ikhtisar Ulumul Hadits, yaitu syarah dari Syekh Ahmad Ibn Muhammad Syakir, atau yang dikenal dengan Ahmad Syakir. Kita tidak baca itu karena akan panjang kalau kita membacanya. Karena juga sebagian syarah nanti kita akan dapatkan di kitab-kitab yang lebih tinggi lagi. Misalnya nanti kita akan dapat dari Nuzhatun Nadhar, Syarah Nukhbatul Fikar, yang kita akan baca sebagai kitab ketiga, karyanya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Demikian pula sebagian pembahasan Jarh wa Ta'dil nanti kita akan dapat di buku keempat, yaitu di kitab Dawabit Al-Jarh wa Ta'dil. Jadi kita tidak baca syarah dari Syekh Ahmad Syakir. Kita hanya akan membaca matan dari Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dengan judul Ikhtisar Ulum Al-Hadits. Ikhtisar Ulum Al-Hadits, ringkasan dalam pembahasan ilmu hadits. Maksudnya ilmu mustalah hadits, dari ilmu mustalah hadits. Pengarangnya beliau adalah ulama terkenal, beliau bernama Abul Fida, kunyannya Imaduddin, itu gelarnya. Ismail Ibnu Syekh Abu Hafs Syihabuddin Umar. Beliau adalah khatib dari negerinya dan kampungnya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir, Ibnu Zar' Al-Qurashi Al-Basri. Jadi beliau itu beliau asal Arab. Makanya beliau dikatakan dari ahli qiraah sab'ah yang dia berasal dari negeri haram. Kalau dibilang haramiyan, maksudnya Ibnu Katsir. Termasuk salah satunya adalah Ibnu Katsir. Al-Basri asalnya, Ad-Dimashqi, tapi beliau tumbuh dan besar di Damaskus, Suriah. Tumbuh dan besar serta belajar di Suriah. Beliau lahir di Damaskus tahun 701, dan bapaknya sendiri ulama khatib di Damaskus. Bapaknya sendiri adalah khatib, cuman meninggal bapaknya waktu beliau berumur 4 tahun. Jadi beliau, Ibnu Katsir sendiri, bapaknya meninggal waktu Ibnu Katsir masih berumur berapa? 4 tahun. Dan beliau dididik, dibesarkan oleh saudaranya Syekh Abdul Wahab. Darinya lah beliau belajar awal dari saudaranya. Beliau lahir itu tadi tahun 701, kemudian di tahun 706, yaitu di 5 tahun umurnya beliau berpindah ke Damaskus. Jadi asal kota lahirnya adalah di Basra sebenarnya, di Basra. Makanya beliau katakan Al-Basri asalnya. Al-Basri atau Al-Busrawi. Di Busra bukan Basri, Busra. Afwan, di Busra, negeri Busra asalnya.
Kemudian beliau berpindah di umur 5 tahun ke negeri Damaskus. Di Damaskus, di kota Suria. Di kota Suria sekarang ini di umurnya 5 tahun. Dan belajar di Syekh Burhanuddin Ibrahim Abdurrahman Al-Fazazi yang dikenal dengan Ibnu Al-Farkani. Dan disitulah beliau belajar dari banyak guru dan di antara guru beliau yang tentunya paling terpengaruh beliau dengan ilmu hadis adalah Al-Imam Jamal Yusuf Ibnu Zaki Al-Mizzi, pengarang kitab Tahdhibul Kamal dan Atraf Al-Kutubus Sittah. Jadi ini Al-Mizzi, gurunya Ibnu Katsir, memiliki kitab yang sangat berharga yang ditinggalkan dalam Islam. Al-Kamal terkait dengan rijal. Terkait dengan rijalul isnad. Kemudian beliau punya karangan Atraf Al-Kutubus Sittah. Ujung-ujung hadis dari Kutubus Sittah. Jadi seperti kamus hadis. Beliau tulis nomor sekian ada ini. Kalimat ini ada di Kutubus Sittah. Jadi kita bisa melihat, kalau antum mau melihat hadis ini dari mana, dengar saja ujungnya. Dengar saja ujungnya, baru nanti lihat. Misalnya innamal a'mal. Lihat saja kata al-a'mal. Di kitab Al-Mizzi, itu kamusnya hadis. Di sana nanti ditulis, Bukhari nomor sekian, Muslim nomor sekian. Pokoknya dia tulis nomor situ. Akhirnya nanti kita langsung buka Bukhari nomor sekian. Jadi dia tulis hanya atrof. Seperti kamus, seperti dikatakan Mu'jamul Quran. Kamus apa? Quran. Kita cuma mendengar penceramah satu kalimat saja, baru cari di Mu'jam. Cari di Mu'jam. Maka kita akan dapat di mana, siapa yang meriwayatkannya dan di mana. Nomor berapa. Nomor berapa. Di sinilah beliau terpengaruh terkait dengan ilmu hadis. Dan saking dekatnya, beliau sangat bermanfaat dengan gurunya ini, Al-Imam Al-Mizzi, mengambil manfaat yang sangat besar terhadapnya, dan belum menikah dengan putrinya. Belum menikah dengan putrinya Al-Mizzi. Dan juga karena waktu masa Al-Mizzi ada dua ulama besar, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Al-Imam Al-Mizzi itu semasa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, murid yang paling berpengaruh dengannya Ibnul Qayyim. Al-Mizzi, murid yang paling berpengaruh dengannya adalah Ibnu Katsir. Tapi mereka juga karena semasa saling berguru di tempat lain juga. Seperti Ibnu Katsir rahimahullahu taala belum berguru juga kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan pada akhirnya belum mulazamah dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Disitulah beliau punya banyak ilmu dan beliau sangat mencintainya Ibnu Taimiyah dan mengambil ilmu yang sangat banyak di Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dari dua orang itu, satu ahli hadis, satu ahli fikih. Disitulah Ibnu Katsir punya ilmu yang sangat banyak terkait dengan ilmu hadis dan ilmu apa? Fikih. Tapi pertanyaannya, kenapa beliau jadi ahli sejarah? Beliau punya karya dalam tafsir dari Ibnu Taimiyah, hadis. Kenapa itu tafsir Ibnu Katsir itu namanya tafsir bil athar? Dia tafsir Quran dengan Quran, tafsir Quran dengan hadis dan athar salaf. Itu karena dari dua orang tadi itu. Cuman sekarang pertanyaan, kenapa beliau juga dari ahli sejarah? Dia tulis Al-Bidayah Nihayah. Manusia pertama sampai akhir, maksudnya sampai masanya. Sampai masa Ibnu Katsir. Dia tulis sejarahnya. Dan ada dilanjutkan oleh Al-Imam Syaukani di Badrut Tholi. Dari masa Ibnu Katsir sampai masanya Syaukani. Kisahnya orang, sejarahnya. Sama dengan Bidayah dan Nihayah. Karena belum belajar, belum berguru kepada Mu'arrikh Al-Kabir, Syamsuddin Ad-Dhahabi, Muhammad bin Ahmad. Muhammad Ibnu Ahmad. Bahkan dia ijazahkan di
masalah itu dan masalah itu. Jadi itu, dan di guru-guru yang lain, bahkan Al-Hafidh Syamsuddin Ad-Dahabi, gurunya ini mengkhususkan penyebutan Al-Hafidh Ibn Katsir dengan penyebutan Al-Imam Al-Mufti Al-Muhaddits Al-Bari' Faqih Mutafannin Mufassir Naqal walahu tasanib mufidah, direkomendasikan oleh gurunya sendiri. Al-Imam Dahabi berkata terkait dengannya, dia imam, mufti, muhaddits al-bari' yang nampak keahliannya. Faqih, ahli fikih. Karena guru-guru, semua gurunya adalah semua orang berfan. Diambil dari banyak guru berbagai macam bidang ilmu. Mufassir, ahli tafsir, naqal, ahli tafsir dan penukil. Menafsirkan Quran dengan penukilan. Kalau antum buka tafsir Ibnu Katsir, tafsir Quran Al-Azim, ya, antum akan lihat bagaimana dia menafsirkan Quran. Dan belum memiliki karangan-karangan yang sangat berfaedah. Sangat banyak tulisannya. Sangat banyak, ya, tulisannya. Adapun wafatnya, beliau wafat pada hari Kamis, tanggal 26 Sya'ban pada tahun 774 Hijriah. Ya. Yaitu pada umur 74 tahun. Pada umur 74 tahun beliau katakan seperti itu. Sampai Ibnu Hajar berkata, wa kana qad adar. Ya. Beliau meninggal itu sudah buta. Beliau, ya, di akhir hayati rahimahullah, di akhir hidupnya karena tua. Beliau akhir hidupnya buta karena memang beliau punya umur 74 tahun. 74 tahun. Iya. Ini secara singkat dengan buku yang kita akan pelajari. Artinya kalau antum tahu itu adalah ahlinya, itu fungsinya biografi penulis. Kita tahu buku ini dari siapa yang tulis. Karena kalau kita belajar ke ahlinya, itu bisa cepat. Karena mereka tahu apa yang kita butuhkan. Beda kalau kepada bukan ahlinya. Kepada yang bukan ahlinya. Kadang kita belajarnya lama, tapi faedahnya sedikit. Tapi kalau di ahlinya, kita belajar itu sedikit, tapi faedahnya apa? Banyak. Inilah fungsinya, kita tahu siapa yang menulis buku yang kita akan pelajari. Buku yang kita akan pelajari. Ini untuk awal, ya, pembahasan dan awal pengetahuan terkait dengan kitab yang akan pelajari. Insya Allah mulai besok baru kita akan masuk, ya, di pembahasan mulai dari muqaddimah dan ke dalam yang beliau sebutkan. Wallahu a'lam. Kita cukupkan dulu. Subhanak hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.